Selamat siang, sampai ketemu lagi ini di konten channel kompetensi hidup. Hari ini ada hal yang sedikit berbeda, tetapi sebetulnya ini juga bagian dari kompetensi hidup. Kita menghadirkan Pak Martin Kolouju. Beliau meskipun berpakaian ala Jawa, tapi sebetulnya beliau berasal dari mana, Pak Martin? Dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Mungkin ini satu hal yang unik, menarik ketika tampilan kita ini menghadirkan Pak Martin. Tentang apa sebetulnya akan kita bahas adalah tentang diabetes mellitus, suatu penyakit yang begitu luas, waktu demi waktu, tapi kita seperti tidak terlalu berdaya untuk bisa menyelesaikannya sebagai bagian dari masalah kita. Bahkan saya punya ini, Pak Martin, punya, jadi sampai sekarang itu seperti berobatnya rajin, tapi dia kena jantung, kena gula ini juga masih naik turun, dan kebosanan dari sebuah pengobatan yang panjang dan mungkin tidak ada jawaban jelas sampai kapan gitu ya, Pak Martin ya. Iya. Nah, bagaimana tentang the journey of Pak Martin ini? Mari kita dengar dari keterangan beliau, tapi mungkin terlebih dahulu Pak Martin memperkenalkan sendiri siapakah Bapak dan bagaimana sampai Bapak perlu hadir dalam konten kompetensi hidup ini. Ya. Monggo. Selamat siang, saudara penonton di mana saja Anda berada. Saya mohon izin, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Martin Kolouju dari Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di Pulau Sabu, dari desa Raidewa. Bagaimana ceritanya saya bisa ketemu dengan Pak Dr. Benny? Tahun 2021 saya masuk rumah sakit. Ya, dan sebenarnya saya sudah tahu bahwa saya kena diabetes itu dari tahun 2013. Oh iya. Saya ke dokter dan diberikan obat metformin, dan kadang saya minum, kadang juga saya tidak minum, begitu. Dan berjalan terus hidup saya sampai 2001 itu saya masuk rumah sakit. Nah, tadi 2013 kok? 2013. Oh, 2021. Ya, 2021 pertama kalinya saya masuk rumah sakit di Nabire. Tahun 97 saya masuk Nabire, dan pertama kali saya masuk rumah sakit di April tahun 2021. Ya, sampai kisahnya seperti ini. Jam 1 malam saya terbangun dan saya tidak bisa jalan. Mau turun dari tempat tidur juga susah. Ya, saya minta tolong istri saya, dan istri saya bangun dan menolong saya. Saya bilang bawa saya ke rumah sakit. Ya, istri saya dalam keadaan panik juga karena saya tidak berdaya. Ngesot saja nggak bisa. Dan saya dibawa ke klinik, sebuah klinik yang dekat dengan tempat tinggal saya, Nabire. Saya dibawa ke mau ke mobil saja, saya ke kendaraan tidak bisa, saya digendong dari dalam, dari kamar itu jam 1 malam itu, dan langsung dibawa ke periksa. Gula darah saya itu 595, kurang 5 digit itu sudah 600. Iya. Ya, sampai saya lemas, nggak bisa bicara, tapi saya sadar. Saya lihat dokter, sampai di satu titik saya lihat dokter panik, cari nadi saya di sini, nggak ada, sempat stop. Saya lihat dokternya bingung, Pak Menteri juga bingung cari di sebelahnya. Lalu dokter di klinik mengatakan segera dirujuk. Nah, saya dirujuk ke rumah sakit. Ya, kadang dalam perjalanan itu kadang saya sadar, kadang saya tidak sadar. Saya tidak tahu saya ada di mana. Ya,
confused gitu ya. Ya, jadi saya tidak bisa bicara, tapi sadar. Ngerti saya orang. Gitu. Orang bicara apa saya paham. Gitu. Tapi membalasnya tidak. Nggak ada Iya, iya, kekuatan iya. sama sekali. Sampai di rumah sakit, saya dimarah-marahi sama dokter. Dia tanya, diminum nggak obat? Nggak. Tapi saya biarkan saja dia marah-marah. Ya, saya pikir waktu itu saya sudah mau mati. Iya. Ya, dalam hati saya berdoa, Tuhan, apakah ini waktunya saya kembali? Ya, justru yang saya dengar dalam hati saya, suara mengatakan belum. Karena belum, akhirnya saya berserah. Iya, Biar iya. dokter yang menangani kan begitu. Jadi ini bagiannya dokter, Iya, iya. gitu. Bagiannya Tuhan sudah saya lakukan juga untuk Tuhan, tapi bagiannya dokter ini. Jadi saya tidak perlu komentar gitu. Iya. Karena saya benar-benar berserah pada dokter gitu. Nah, walaupun dia Karena marah, raga ini ya, sudah karena monggo. dia marah juga, saya biarkan saja. Gitu. Tapi puji Tuhan, bangun pagi saya masih hidup. Oh iya. Ya, Ini Dan- rentang dari tengah malam dan iya bangun dari tengah pagi. malam itu sampai bangun pagi. Ternyata saya masih hidup rupanya. Nah, karena itu nggak lama kami kan harus pindah ke ruangan. Iya, iya. Dicari ruangan tidak langsung dapat juga. Karena itu kan masih masa-masa COVID. Oh iya betul. Ya, bahkan ruangan sebelah saya itu ada COVID di situ. Ya. Dan saya Iya, bertemu itu unik dengan sekali ya, Nabi Pak Beni ya. Dr. Beni waktu itu. Nah, rupanya hasil diagnosa dokter waktu itu gula darahnya tinggi, Iya. ada batu ginjalnya, Iya. ada batu empedu, Iya. ada cairan di dinding paru-paru. Nah, dan saya pikir sedikit lagi mati nih kalau begini. Ya. Satu pernyataan yang membuat saya itu kaget dan berpikir keras ketika dokter memeriksa waktu itu Bapak Beni ya, Dokter Beni Iya, waktu itu beliau saya. sendiri itu. Dan beliau ini karena melihat begitu banyaknya penyakit saya bervariasi, beliau tanya mau disembuhkan dari mana. Nah itu pertanyaan yang aneh buat saya. Ya, Dokter kok gitu? dokter kok tanya saya gitu itu loh. Belum pernah saya dapat dokter yang tanya seperti itu. Karena biasanya saya ke dokter, dikasih resep, minum obat dan pulang. Iya. Nah ada komunikasi dia aja cerita begini kan belum pernah. Iya. Saya bilang, Bapak kan dokter. Iya kan? Iya Bapak betul, kan saya dokter. ingat itu. Seharusnya Pak Dokter jangan tanya saya. Nah, tugasnya Pak Dokter itu merawat saya. Iya, iya. Gitu. Tapi pertanyaan Pak Dokter itu kita mulai mengobatinya dari mana? Iya. Nah, apa yang buat saya berpikir? Beliau ini menyentuh pola pikir saya. Oh justru memicu gitu. Iya. Kok kenapa ada dokter yang seperti ini gitu loh? Kenapa dia nggak cukup berikan catat resepnya, suruh ke apotek, bayar, Iya, tebus, iya. balik lagi minum, teratur, istirahat yang cukup. Kan biasanya bahasa dokter begitu, Iya, iya. seperti itu. Tapi ini berbeda. Dan itu satu motivasi buat saya, oh enak sekali dokter ini diajak berbicara ya. Dimulai lagi yang sifatnya filsafat. Iya, iya. Gitu. Itu yang membuat saya. Terus karena saya dengan dokter menerima kondisi seperti itu, ngajak saya bercerita, saya merasa familiar dengan dokter ini, saya pikir. Nah, karena saya sudah familiar dan saya sangat percaya dia akan membantu saya dalam pengobatan ini. Iya, iya. Gitu. Ya saya biarkan saja. Dokter bilang apa, saya ikut. Oh jadi ada rasa percaya begitu ya? Iya. Gitu. Saya percaya diri, kenapa? Saya pikir pasien seperti saya kok dihargai di sini. Nah ini yang unik ini Pak. Ya, Suatu tekanan kepada aspek pemikiran Bapak dipicu begitu. Jadi saya belum terjawab kecuali dari Pak Martin sendiri yang mengatakan. Justru itu menunjukkan semacam rangkulan untuk bersama gitu ya, semacam sebuah kedekatan yang tercipta dari sebab sebuah pancingan-pancingan pancingan-pancingan itu. logik gitu ya. Ya. Dan bagi saya masuk akal. Begitu. Nah, saya mengikuti semua anjuran dokter. Tapi perlahan-lahan dari pengobatan itu saya mulai merasa ada yang berbeda. Iya. Nah, kesembuhan saya itu saya istilahkan itu saya sembuh dari satu digit ke digit yang lainnya. Jadi dia tidak
tidak cenderung langsung serentak begitu atau Iya, iya. begitu cepat sembuh, tidak. Ada prosesnya. Nah, pertama istri saya lihat, kan tangan saya dulu ini berlukaan semuanya. Ini luka, banyak Oh lukanya. iya, ya, kasar gitu. Ya, kasar, hitam, berlukaan. Nah, istri saya lihat kok apa ya, kulit saya mulai cerah, mulai hidup gitu. Nah, karena itu kita ikuti, Iya, iya. gitu. Ikuti saran dokter. Waktu itu karena saya sudah sempat disuntik insulin ya. Iya. Nah, karena saya diajar sama susternya, ya sama Pak dokter juga waktu itu. Saya disuntik, bagaimana kita belajar suntik sendiri, Iya. gitu. Nah, saya mengikuti semuanya. Nah, dan alhasil saya 2 minggu di rumah sakit waktu itu. Hitungan istri saya 2 minggu gitu. Saya sudah tidak ingat lagi, makanya saya tanya istri saya, oh ternyata saya 2 minggu ya. Memang ingatan-ingatan itu sebenarnya ada di dalam yang bersama. Iya, Saya juga tidak mengingat peristiwa karena saya tiap hari kerjanya periksa pasien. Iya. Pak Martin bercerita kemudian saya jadi ingat. ya, Tapi justru ada yang saya ingat dan sekarang sering saya jadikan sebuah pattern di dalam bagaimana seorang pasien itu terlibat di dalam proses penyembuhannya, itu adalah bagaimana ini mungkin yang tidak ada. Di Jawa saja saya kira tidak ada. Iya. Ada pasien yang datang ke praktek membawa data hasil gula darah tiap 2 jam iya, dalam sebuah buku, dan itu saya disuruh menganalisis. Ini model pasien mana lagi, saya katakan. ya. Waktu itu saya dari periksanya dari 1 jam ke 1 1 jam, jam, ya. 1 jam ke 1 jam, ya sampai ke 4 jamnya, Iya, iya, betul. gitu. Saya ingat itu, dan Pak dokter apa ya, mau catatan saya itu mau dianalisis begitu. Ya, Ya, jadi jadi Bapak yang meminta kan, Ya. bahwa ini seperti ini. ya saya tunjukkan. Tapi itu juga saya jadi tertantang, bagaimana mungkin ada sebuah sistem pengobatan yang model seperti ini, di antara kemandirian yang kemudian terbangun dan tercipta. Dan mungkin penonton juga penasaran ending dari ceritanya Pak Martin ini seperti apa, ini mau dibuka ini sekarang. kan baru awalnya. Oh gitu ya. Ya. Artinya cerita lanjutannya belum. Belum ya. Nah, karena waktu itu kan saya mesti pakai insulin, gitu. Iya, iya. Jadi sudah diatur suntik, kapan saya suntik, nah gitu. Tapi begini Pak, kita klarifikasi, ada satu episode yang disebut Bapak tadi mendadak kejadian kaki lemas. Iya. Apakah tidak ada tanda-tanda sebelumnya gitu? Yang mungkin kita lupa. Sebenarnya itu sudah ada. Begitu. Cuma saya ini kan model orang yang kayak malas tahu gitu. Iya, iya. Ya. Setelah saya telusuri, direnungkan kemudian, kenapa kok saya bisa diabetes ya? Nah, memang sih keturunan orang tua saya gitu. Tapi saya tidak mau langsung menyalahkan ke situ. Iya, iya. Ya. Ternyata saya itu konsumsi makanan itu selama ini tanpa pengertian. Tanpa pengertian. Ya. Istilah yang unik sekali. Tanpa pengetahuan. Apa sih yang terkandung di dalam makanan itu? Boleh nggak saya makan gitu loh. Iya, iya. Kalau makan ya seberapa cukup. Gitu. Saya telusuri seperti itu. Nah, yang membuat saya secara frontal mau berubah. Oh ya, sebelum itu, sampai di rumah, pulang dari rumah sakit itu, saya hanya bisa jalan itu 25 meter. Kenapa itu? Ya Lemas memang nggak itu. kuat, lemas. Oh iya, iya. Iya. Nggak ada tenaga gitu loh. Cuma 25 meter. Tapi besoknya saya jalan lagi sampai 50 meter. 75 meter. 100 meter. Terus saya lanjut itu. Lanjut jalan kaki. Sampai 1 kilo. 2 kilo. 3 kilo. 4 kilo. 5 kilo. Nah setelah itu saya lihat sepeda tetangga. Kayaknya saya boleh coba ini gitu loh. Begitu saya naik sepeda lagi, karena dulu kan saya tukang sepeda. Gitu. Ya zaman kecil tuh tukang sepeda. Jadi saya coba, wah ini boleh, gitu lah. Ini boleh, istilahnya mulai perubahan. Nah saya pulang dari olahraga seperti itu, saya ke rumah periksa berapa digit yang turun. Oh, penelitiannya sampai seperti Iya. itu ya. Berapa digit turunnya. Nah ternyata kalau saya olahraga 30 menit, bisa loh sampai 20 digit turun.
Wah, ini saya ingat profesor saya dulu pernah mengatakan, apabila penelitian single sampel, artinya penelitian pada satu sampel ya, sampelnya kan hanya Pak Martin sendiri ya, saja. Tapi dilakukan secara seksama itu juga akan menghasilkan sebuah ilmu yang besar juga. Dan ternyata sekarang terbukti. Saya tidak berpikir begitu, apakah ini akan menjadi ilmu atau tidak. Yang jelas bahwa saya masih mau hidup. Nah itulah. Dan bagaimana sisa hidup saya ini diperbaiki gitu loh. Nah, istilah saya itu bagaimana saya menyusun ulang itu gaya hidup saya, pola hidup saya disusun ulang. Bagaimana Bapak saat itu tidak punya rasa bersalah yang lebih besar? Enggak. Saya tidak perlu. Itu menggunakan bagian pemikiran yang mana ya? Karena saya lihat sekarang pasien itu kan diantara rasa bersalah dan kebosanannya gitu. Ya mungkin karena waktu itu saya udah bertobat. Apa definisi di sini untuk sebagai bertobat supaya orang ngerti? Dulu kan saya hidup di dunia kejahatan. Oh iya iya. Ya, mabuk segala macam, gitu loh. Nah, yang berubahnya di situ kan di rohnya saya. Nah, di videonya Bapak sebelumnya kan saya ikuti itu. Itu berbicara tentang roh. Ya, tapi itu mungkin kesempatan lain ya. Kesempatan tapi saya cerita lanjut dulu bagaimana saya bisa sesehat ini kan gitu. Iya. Ya. Ini yang para penonton kan ingin dapat penjelasan. Setelah saya bertobat, saya mulai nggak ada rasa takut mati. Mati hari ini dan besok. Iya kan? Orang bisa mati tidak hanya diabetes. Iya. Dengan yang lain juga bisa mati. Keluar rumah sambar motor yang mati. Iya. Bisa. Dan harusnya kita menyadari bahwa sebagai akibat dosa kita sedang menuju kematian. Kematian fisik. Tapi yang celakanya kalau dia kematian rohaninya. Iya iya iya. Ya. Tuhan itu kan roh. Jadi kita butuh roh. Iya iya. Butuh roh Tuhan. Nah, atau istilahnya roh kebenaran. Kalau kita bertemu dengan yang namanya roh kebenaran, pasti kita akan damai sejahtera, Pak. Hidup kita dibaharui. Iya. Di mana ada kebenaran, itu akan tumbuh damai sejahtera. Saya sangat percaya itu. Kalau mau damai sejahtera, hiduplah benar. Nah, sebelum itu kan saya hidupnya nggak benar. Itu yang saya bilang tadi. Benar tidak benarnya kenapa? Ya hidup tanpa pengertian tadi itu. Seperti itu. Iya iya. Nah, selanjutnya, waktu itu kan Pak Dokter sarankan kalau bisa, kalau mau, ya, main-mainlah ke tempat prakteknya Pak Dokter, gitu. Nah, yang lebih kaget lagi saya di situ, tersentak saya waktu itu. Kok saya diajak berpikir lagi? Masa kok Bapak Dokter ini menunjukkan saya Hipokrates? Iya. Di situ ditulis makananmu membunuhmu dan menyehatkanmu. Kalau tidak salah begitu ya. Iya. Kira-kira begitu isinya. Kalau mungkin saya salah kutip. Dari kualitas dampak itu. Seperti itu. Makanan itu juga yang bisa membunuh sakit, dan dia juga menyebabkan sembuh. Bisa membuat kita sehat. Iya. Bisa hidup lebih lama lagi. Artinya orang diabetes itu bisa hidup lama loh. Iya dong. Iya. Tidak ada alasan diabetes bikin meninggal itu dari alurnya. Pola pikirnya dulu berubah. Kalau itu tidak diubah percuma saja. Banyak pasien datang ke rumah sakit, diberikan obat, diobati oleh dokter, sementara perawatan dokter, pulang dia sembuh. Tapi kenapa berlanjut lagi? Sampai dia membosankan karena sudah minum obat terlalu banyak, kan begitu. Nah, karena ada definisi bahwa diabetes itu tidak bisa sembuh. Tapi faktanya kalau menurut saya sembuh. Kalau pola pikirnya berubah. Karena kalau pola pikir berubah, tindakan kita juga akan berubah. Ya. Karena orang melakukan sesuatu kan berdasarkan apa yang dia pikirkan. Ya. Nah, dari situlah saya belajar, makanan ini boleh saya makan. Secukupnya. Tapi sebenarnya semua makanan itu boleh. Tapi secukupnya. Menurut kebutuhan saya. Kalau istilahnya Pak Dokter dulu, apa gunanya kita masukkan makanan 2 kontainer di dalam tubuh kita, tapi juga tidak digunakan. Ya. Harusnya kan pakai secukupnya saja. Iya, iya. Nah, itu yang saya alami. Memang saya agak serius waktu itu karena Pak Dokter mengajak saya berpikir gitu loh.
Nah, ini yang tidak semua orang bisa, Pak. Iya. Karena dari saya tetaplah saya kan. Iya. Tapi pasien berganti. Iya. Artinya dia punya karakter yang berbeda. Itu saya jadi ingat kalimatnya Pak Martin ini dengan kalimatnya Hippocrates yang mengatakan lebih penting mengetahui siapa yang sakit daripada penyakitnya. Iya. Artinya penyakit itu menimpa seseorang dengan karakter yang begini bisa menjadi lebih memburuk, dengan karakter yang begini lebih Iya. cepat justru menjadi berkat bagi seperti Pak Iya. Martin ini. Artinya di sini Pak, saya tidak mengejar mujizat. Gitu. Bagi saya, hidup saya ini hanya kemurahan Tuhan. Dengan memberikan saya pengertian melalui orang yang mengerti. Nah, salah satu yang mengerti di sini kan Pak Dokter. Oh iya, begitu. Jadi itu. Pak Dokter memfasilitasi saya supaya saya bergerak menolong diri saya sendiri. Orang diabetes itu tidak boleh dia hanya bergantung sama orang. Nah, ini yang seperti menghibur kesedihan saya, karena saya itu sebetulnya kan saya tetap ingin pasien itu terlibat di dalam proses penyembuhannya. Tetapi kenapa ya? Kok mereka seperti terkungkung di dalam satu keharusan untuk mengikuti perintah dokter detail demi detail. Padahal kan dokter itu ketemu mereka hanya sebulan sekali. Karena dia hidup dalam pola pikir itu. Ya, dan dia rentang waktu yang lain itu hanya menjalankan apa yang dia belum rubah itu ya sebetulnya gitu. Persoalannya kan orang nggak sadar bahwa hidup ini adalah pilihan. Gitu. Manusia lupa kalau manusia ini diberikan otoritas atau kehendak bebas oleh Tuhan. Iya. Kalau Tuhan tidak memberikan itu, berarti kita tidak perlu dihakimi. Kan semuanya sudah takdir, sudah diatur oleh Tuhan. Ngapain kita capek-capek belajar hidup benar? Kalau itu takdir. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kan ini pilihan. Iya. Mau marah itu pilihan. Mau makan apa juga pilihan. Iya. Mau dengar saran dokter, anjuran dokter itu juga pilihan. Nah, waktu itu saya memilih untuk mendengar Pak Dokter itu. Karena saya pikir, Padahal awalnya perlawanan ya. oh iya, karena bagi saya aneh. Gitu. Kok dokter malah tanya saya yang sakit kan sebenarnya Bapak tinggal kasih obat kan begitu. Sebetulnya itu dari satu kalimat Hippocrates yang sebetulnya bagi saya untuk pemahaman tentang roh seperti yang bicara Pak Martin tadi. Itu kalimatnya begini, pada tiap diri itu ada penyembuh. Kita hanya perlu menjadikannya bekerja. Iya. Berarti saya kan hanya menjadikan supaya aspek penyembuh dalam diri Pak Martin itu bekerja. Yes. Terus Pak Martin bisa mengatakan bahwa itu roh dan Ya. adalah raga. Artinya kan begini. Jadi kalau kita bicara HP, ada casing, ada softwarenya di situ. Nah, kita ada tubuh jasmani, tapi ada tubuh rohani. Nah, itu dia. Nah, tubuh rohani itu yang perlu diselesaikan. Karena ketika manusia jatuh dalam dosanya kan tubuh rohaninya dianggap mati. Dalam arti tidak punya koneksi dengan Tuhan. Iya. Iya kan? Ya. Nggak punya koneksi. Gitu loh. Sehingga berkat yang seharusnya kita terima nggak ngalir karena putus. Iya. Iya kan? Pikiran kita juga tersesat. Oh gitu ya. Nah, jadi tidak connect-nya tadi. Itu yang bilang Rocky Gerung itu, dibilang Rocky Gerung itu kan kita ini kan sesat pikir. Iya kan? Ya. Kalau kita berpikir salah, pasti tindakannya juga salah, Pak. Nah, ini yang saya pelajari gitu. Ini seolah-olah orang akan menyangka bahwa kita ini berkomunikasi tiap hari gitu ya Pak. Padahal kita tadi berjanji untuk setelah lama berpisah, kemudian mari setelah lama Pak Martin sudah tidak perlu kontrol-kontrol ke saya lagi, lalu kemudian hari ini saya ajak karena kita saya juga kaget kok tiba-tiba Bapak BA saya begitu. Ya. Ya kita perlu bagaimana ya? Kita perlu bekerja sama juga di dalam nanti mengaktifkan, karena ada keinginan Persadian Nabire itu membentuk satu cabang yang lebih kuat atau wilayah yang lebih kuat karena kita sekarang provinsi. Iya. Dan bayangkan Pak Martin, ini saya lapor saja ya bahwa tidak selalu saya seberhasil merawat pasien seperti saya merawat Pak Martin. Jadi tapi kan kemudian kita perlu belajar karakter yang seperti apa sih. Jadi pertemuan kita ini menjadi lengkap kan karena saya ada pada sisi ilmu pengobatan, Bapak ada sisi pelaku dari sebuah penyembuhan. Coba. Iya.
Bagaimana ini tidak lengkap kalau ini bertemu? Jadi Persadia itu sebetulnya uniknya adalah pertemuan baru bisa itu antara health provider dengan diabetisi sendiri. Iya. Nah, disitulah kita sebetulnya akan menggabungkan pemahaman-pemahaman dari pelaku. Ya, saya tidak bisa sok tahu tentang diabetes. Ya. Bapak akan lebih paham tentang apa yang dia rasakannya. Mungkin masih banyak orang berpikir bahwa dokter itu penyembuh. Iya, seperti Seharusnya itu. tidak begitu. Dokter itu sebenarnya Fasilitator. seorang penolong, Iya. penolong penderita supaya dia mau menyembuhkan dirinya. Iya, saya kira seperti itu. Dan harus dimulai dari pikirannya, Begitu ya. tidak bisa yang lain. Nah, makanya banyak orang menghadapi penyakit dan ketakutan. Iya, Ya, dari situ ternyata ya. ya, dari pola pikir yang salah. Atas tidak connect-nya dirinya Dia nggak connect dengan Tuhan. dengan Bagaimana Tuhan. dia mau dapat pikiran yang positif? Iya, kemudian dia tidak dari tidak connect-nya ini nggak pede jadinya sebetulnya. Secara batin tidak pede gitu ya. Akhirnya dia mencarilah ini sudah ini. Ya. Dokter ini yang akan bisa menyelesaikan masalah saya. Jadi kita sebenarnya punya kecenderungan untuk melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ya seperti itu. Itu sifat dosanya kita begitu. Manusia begitu. Lemparkan kesalahan kepada orang lain. Dan itu sudah dimulai dari Taman Eden. Memang, iya, iya. Gitu. Nah, sampai sekarang kan kalau kita sakit, apa salah ya? Gitu. Saya tidak mengatakan bahwa gula saya itu normal terus, tidak. Iya. Kadang-kadang dia naik. Itu kenapa? Kalau saya capek, saya kurang kontrol. Makanya saya tidak ingin mengatakan bahwa diabetes itu sesuatu vonis yang kemudian never ending gitu ya. Iya. Karena sebetulnya kan saya tidak diabetes itu kan karena per definisi saya ada dalam keseimbangan antara insulin dengan gula masuk. Ya. Bapak sendiri juga dalam keseimbangan yang berbeda, katakanlah ada variasi-variasi yang mungkin lebih lebar kan begitu. Itu saya mau bilang itu saya tidak bisa menjelaskannya dengan sangat singkat. Itu prosesnya rumit. Kenapa saya bilang rumit? Bagaimana tuh? Karena ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui dan tidak boleh. Memang tiap dulu seminggu sekali saya konsultasi sama dokter. Tapi kan ada proses yang saya lakukan di rumah. Iya. Dengan banyaknya pertanyaan saya kepada dokter, saya mendapat pencerahan bagaimana saya menolong diri saya sendiri. Ya, kalau saya rajin olahraga, istirahat yang cukup, aman, stabil. Tapi kalau Iya. tidak teratur hidupnya, ya nggak bisa. Makanya yang saya renungkan begini, perubahan kita itu dimulai dari pola pikirnya. Pola pikir dulu ya. Nanti Tapi termasuk pola pikirnya dokternya juga ya. Oh iya. Kalau tidak begitu, kalau saya nggak ketemu Pak Dokter Benny waktu itu, nggak mungkin juga saya begitu. Dan saya pikir ya Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mengubah seseorang, asal dia mau dengar orang gitu loh. Iya. Kan ada yang perlu kalau memang benar apa yang dia katakan itu, kenapa kita tidak coba dengar saja dan coba lakukan saja? Ya, karena pilihan tadi toh. Iya. Iya. Ya. Ini belum tentang batu ginjalnya ya. Dan sabar, ini kan konteksnya diabetes. Iya, iya betul. Ya, konteksnya kan Kita diabetes. nanti Itu lain lagi di lain waktu saja ya. Biar penasaran. Ini panjang ini kalau cerita yang diabetes saja kan begitu. Iya, monggo silakan. Iya, kan panjang itu. Jadi mulai dari pola pikir. Supaya apa? Pola pikir berubah, pola tindaknya juga akan berubah. Nah, dari tindakan ini akan memilih saya makan apa. Kan harus diurut dari situ. Pola pikir dulu, nanti ada perubahan pola pikir, pola tindaknya berubah. Dari tindakan itu kita boleh memilih makan yang ini atau yang itu. Nah, waktu udah saya pulang dari rumah sakit kan makanan semua direbus. Istri saya rebus. Daging hampir kurangi. Rebus sayur-sayur. Kemudian ikan juga direbus. Begitu. Lalu waktu itu kan saya langsung stop dari 2013 kan saya nggak makan nasi putih. Begitu ya. Ya, sebenarnya bukan nasi putihnya yang salah gitu loh. Iya, iya. Itu salahnya kan di pilihan saya gitu loh. Tapi itu keputusan pribadi ya. Keputusan pribadi. Iya. Sebenarnya bukan tidak boleh, boleh saja. Kalau kita bisa hitung kalorinya berapa yang masuk. Iya. Bisa saja, bukan tidak boleh juga. Bagaimana keputusan pribadi ini lahir ya? Maksudnya begini. Coba
Pak Martin melepaskan diri dari karakter pribadinya dulu, bagaimana hal seperti ini, yang baik seperti ini bisa diadop oleh pasien-pasien lain? Kira-kira ada Sebenarnya kalau masalahnya kembali ke orang itu mau atau tidak. Saya tanya teman saya kemarin diabetes juga yang ada luka. Oh iya, iya. Nah, saya Itu sampai sarankan, sekarang juga iya, kontrol. coba saya bilang coba konsultasi dengan Pak Dokter Benny. Ya, mereka takut maunya obat yang itu dari pabrik, Iya. gitu loh. Ya sebetulnya kan Pak Martin juga menggunakan obat pabrik, tetapi Ya. bukan di dalam sebuah fanatismenya. Oh kan. tidak. Di dalam logiknya Ya. gitu loh, bahwa kapan saya menggunakannya, Iya, kapan saya menggunakan ramuan dan sebagainya itu kan Bapak. Nah berarti sekarang logik ini adalah sesuatu yang bisa menolong kita, iya. dan kekuasaannya itu sebenarnya nyata gitu ya. Ya, karena saya praktek begitu saya misalnya makan makanan ini, saya periksa berapa digit yang turun atau berapa digit yang naik. Nah itu. Itu diperiksa. Nah, repotnya kalau misalnya dalam sebuah gitu saya nggak periksa. Nah, itu bisa bermasalah, bisa naik turun. Oh gitu. Iya. Nah sekarang ada isu lain tentang pasien diabetes. Ini Iya. mungkin termasuk saudara saya sendiri ya. Ada satu saudara saya yang berhasil seperti Pak Martin, ibu-ibu. Tapi satu saudara saya itu menemukan bahwa dirinya tuh bosan, sakit, dan petunjuk dari dokter seperti ini dilakukan, sempat ngedrop karena dosisnya yang dia itu ikuti saja. Jadi sepertinya kalau menurut anaknya itu karena bapak itu mengikuti saja saran dokter yang aturan. Padahal dokter sendiri itu kan dalam timbang menimbang ya, Iya. dalam sebuah proses. Iya. Tidak bisa serta-merta itu dijadikan sebagai dogma yang harus sekian kan Iya. gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira menghilangkan kebosanan dari perjalanan panjang sebuah penyakit? Mungkin Pak Martin ini kan tidak dalam kebosanannya karena apa? Karena penyakit ini dijadikan sarana sebuah pengaktifan pemahaman gitu kan. Berarti kan mana bosannya? Kalau orang antara itu bosan itu kan masalah perasaannya. Begitu ya. Iya. Orang bosan itu kan masalah perasaannya. Iya. Kan begitu. Kalau Bapak sedih, saya bawa hamburger yang paling enak buat Bapak. Apa kesedihannya hilang? Tidak. Oh tidak. Iya, iya. Bapak perlu penghiburan. Diperbaiki dari rohnya dulu. Iya. Jadi paling tidak kita mencari atau menemukan yang namanya roh kebenaran. Kalau itu kebenaran pasti membawa damai dan tidak membosankan. Dan dia terima kuasa Iya. begitu ya. Punya kuasa. Iya, iya. Nah, supaya kita, tapi sebenarnya kita juga harus tahu tujuan hidupnya kita untuk apa sih gitu loh. Memang nanti suatu waktu kita akan mati, paling orang Indonesia ini kan paling banter 60 tahun ya gitu loh. Oke. Paling banter, rata-ratanya kan begitu. Iya. Tapi paling tidak sisa hidup kita ini ya kita cobalah hidup benar lah. Ini sebenarnya saya ini lebih ke arah bagaimana belajar hidup benar. Iya. Dengan pertolongan roh tadi itu. Tapi bagaimana ya, satu orang itu kan starting point-nya beda-beda. Oh iya. Nah bagaimana kemudian siapa sih pengelola ini semestinya untuk mendampingi pada berbagai starting point pemahaman pasien tentang dirinya yang bermacam ragam ini? Ya, itu kita butuh dokter. Ya memang Jelas. dokter ya. Butuh hamba-hamba Tuhan. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kalau mereka itu menemukan yang saya katakan roh kebenaran itu, izin ya saya menyampaikan kalau orang Kristen itu bicara tentang Roh Kudus. Tapi kalau teman yang Muslim, saya nggak menista agamanya ya. Tapi di Al-Quran juga itu kan ditulis ada yang namanya Ruhul Kudus. Tidak banyak kata itu di situ. Iya. Nah, kenapa saya tahu? Kan nggak ada yang larang saya nggak boleh baca Al-Quran. Itu kan saya lihat buku, orang kita bisa baca, kan begitu. Iya, iya. Ya, kalau saya menemukan juga ada kebenaran di situ, kenapa juga saya menolak, kan begitu? Iya, iya. Karena kita ini ilmiah itu ya. Iya, saya tidak melihat dari perasaannya, sentimentalnya, tidak, gitu loh. Iya. Saya berbicara bagaimana seharusnya saya hidup. Iya, bagaimana seharusnya itu? Ya, kalau kita menemukan itu. Menemukan yang namanya roh kebenaran tadi saya bilang harusnya di antara kita tidak boleh ada pertengkaran.
Kalau begitu Bapak seperti setuju bahwa hidup ini dan bagaimana hidup ini bisa dijalankan oleh tiap diri itu kan tanggung jawab tiap diri ya. Iya. Tapi juga ada tanggung jawab lain dari yang dikatakan dokter itu semestinya dia paham dong hal-hal seperti ini ya. Kan tidak semua orang mau belajar. Gitu loh. Iya, iya. Tidak semua orang mau belajar. Saya ingat dulu, Pak. Karena ini kesaksian dari diri saya. Bapak mama itu bapak mama saya itu tidak sekolah. SD pun tidak. Saya sering diejek oleh orang-orang dewasa. Bilang bapakmu bodoh. Tapi reaksi saya seperti apa? Dia bilang, kau tunggu. Saya yang sekolah. Ganti bapak saya. Saking saya jengkelnya, jadi saya jawabnya begitu. Ada dendam pribadi Ya. tapi dendam positif gitu ya. Artinya pola pikirnya saya kasih positif. Nah dari situ yang mendorong saya. Kenapa orang lain bisa, kenapa saya tidak? Berarti memang ada ini ya, ada satu sejarah di mana ketika ada sebuah tekanan itu Bapak justru Naik. itu ya naik. Jadi Itu karakter yang saya menemukan pola pikir ya, yang negatif itu kita ubah jadi positif. Jadi dia justru sebagai pangkal tolak itu ya. Ya, seperti itu. Nah, dan itu dikembalikan ke kita kan begitu. Karena Tuhan menciptakan kita itu kan sungguh amat baik. Ya. Semuanya sungguh amat baik. Sebagai kebaikan Tuhan. Ya, Gitu. tapi dosa membuat kita hubungan kita dengan yang sungguh amat baik itu terputus. Berkat dari sana juga terputus. Ya, Kalau begitu sakit itu sebenarnya pengingat ya. Ya iya. Artinya bisa menjadi konektor. Bisa gitu. menjadi kita ini buat tahu diri. Istilah sederhananya begitu. Ya, para pemirsa channel YouTube sekalian, ini mungkin nanti silahkan komen ya hal-hal apa yang ingin ditanyakan, karena kita juga boleh saja membuat satu konten lagi, karena hal-hal yang Pak Martin sampaikan itu sebetulnya juga memancing ya, memancing kita punya. Karena saya begini Pak Martin, channel kompetensi hidup ini sebetulnya itu jangan dibaca tanpa kecerdasan dan nggak bisa kan seperti itu tadi kan, harus justru kelihatannya itu flat, tapi kalau dibaca dari kedalamannya itu justru menjadi satu. Saya baca channel itu juga saya berpikir Pak, kok channelnya kompetensi hidup kan gitu. Kalau kompetensi guru gitu ya. Nah, berarti kan apa namanya kompetensi diri kita ini kan perlu diberdayakan. Iya. Iya kan? Iya. Kita diberikan otoritas. Ya, iya kan? Itu, yes. Tapi otoritas ini kita tidak pakai. Betul sekali. Hanya menyerah pada nasib, menyerah pada masalah, pada sakit penyakit, lalu kita tidak mau berjuang. Inilah kalau pelaku ya. Jadi dia hanya menceritakan tentang dirinya saja itu bisa menjadi inspirasi tentang bagaimana kompetensi hidup itu dimaknai oleh beliau. Iya. Jadi ini hal yang unik sekali. Terima kasih Pak Martin. Kita sudah bertemu dan mohon subscribe untuk para teman-teman dari Pak Martin sendiri. Para guru, bukan maksud saya untuk mengajak apa ya, tapi bagaimana kita kemudian mengkompetensikan diri kita. Guru juga banyak yang diabetes. Oh begitu ya? Ya. Yang diabetes juga. Nanti kita libatkan di mana ini? Persadia. Ya. Karena kita ini sekalian promo Persadia Nabire, tapi sebenarnya bukan itu poinnya, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi. Yang saya pikir itu begini Pak Dokter. Saya ini belajar hidup. Ya. Dan bagaimana memperbaiki hidup saya ini selagi saya diizinkan hidup. Iya, yang kuasa keren sekali itu. Iya kan? Jadi saya tidak ada di channel ini supaya saya promosikan Pak Dokter, bukan itu masalahnya. Tapi saya hanya hidup bagaimana saya menghadapi penyakit dan ternyata saya bisa berubah dari satu titik ke titik yang lain. Nyata itu ya? Ya. Di waktu itu kan timbangan saya kan 48 saja. Dari 65 turun sampai 48. Iya, iya. Sekarang naik lagi 50-an. Iya. Nah sekarang untuk para diabetisi sendiri yang mungkin ingin
ingin bertemu Pak Martin. Jadi mungkin kan nggak, maksudnya dari kesibukan Bapak di Dinas Pendidikannya, ngurusi para guru dan sekolah ini, kira-kira mungkin sebetulnya saya sih berharap Bapak Persadiani kan jadi forum gitu ya. Di Bisa. mana Pak Martin bisa Saya juga. kira bisa. Cuma mungkin saya apa ya? Tadi Pak Dokter itu kan bilang, tanyanya begini, kalau Bapak ada waktu yang longgar, Iya. menunggu waktu longgar itu sulit, Oh begitu. kecuali kita meluangkan waktu. Jadi ini namanya diluang-luangkan sebetulnya. Diluang-luangkan. Jawaban saya tadi pagi kan belum bisa hari ini, Iya. tapi ternyata ada kegiatan saya yang dibatalkan. Nah, itu Kalau dia. begitu, saya gunakan waktu ini, karena hidup kita ini hanya 1 kali 24 jam. Yes. Kemarin sudah berlalu, besok belum tentu. Ya, besok Kita hanya hidup di hari ini, Berarti yang bagaimana, 24 jam itu kita atur. Tidurnya berapa jam, kerjanya, dan lain-lainnya. Nah, satu hal terakhir mungkin yang perlu saya sampaikan, saya tidur itu jam 9. Iya. Nggak boleh melewatinya. Oh gitu. Nah, lebih baik saya misalnya sudah capek dari luar begitu, dari kegiatan apa begitu, saya tidur dulu, nanti saya bangun lagi jam 1, jam 2, tidak masalah. Itu kan gitu sudah ya. segar. Iya, iya, iya. Gitu. Freshness-nya itu memang ada episode namanya irama sirkadian itu. Iya. Jadi Bapak polanya seperti itu. Nah, Jadi- mungkin ada pesan-pesan closing statement gitu. Ya, saya pikir closing statement saya, jangan takut menghadapi diabetes. Kita harus lawan. Keren. Lawan dengan mengubah mindsetnya. Itu dulu. Ya. Terima kasih Pak Martin. Sampai ketemu. Siap. Ya.